Sesungguhnya dia kembali ke orang yang dirasukinya, dan kerap kali mendapati orang itu mau menerimanya. Sebab dengan sungguh-sungguh aku katakan kepadamu bahwa manusia merasakan nostalgia lebih untuk setan daripada untuk Allah, dan jika setan tidak menindas tubuhnya, dia tidak mengeluh dirasuki. Demikianlah si roh najis kembali dan mendapati rumah itu kosong, tersapu, rapi, berbau kemurnian. Dia lalu pergi dan mengumpulkan 7 roh lainnya, sebab dia tidak ingin kehilangan rumah itu lagi. Dan bersama ke-7 roh ini yang lebih jahat dari dirinya sendiri, dia memasuki rumah dan mereka semua tinggal di sana. Dan keadaan sekarang dari orang yang tadinya dipertobatkan dan lalu disesatkan untuk kedua kalinya, lebih buruk dari sebelumnya. Sebab roh jahat sekarang tahu dengan pasti seberapa banyak orang itu mencintai setan dan mendurhaka kepada Allah, dan juga sebab Allah tidak mau kembali ke tempat di mana mereka menginjak-injak kasih karunia-Nya, dan di mana orang-orang, sesudah pengalaman pertama kerasukan, membuka tangan mereka pada kerasukan yang lebih hebat. Kambuh dalam satanisme lebih buruk dari kambuh TBC mematikan yang pernah disembuhkan. Itu tidak dapat diperbaiki atau dipulihkan. Hal yang sama berlaku bagi generasi ini, yang meski dipertobatkan oleh pembaptis, ingin kembali kepada dosa sebab ia mencintai yang jahat dan tidak mencintai aku. Suatu bisik-bisik, yang bukan persetujuan ataupun protes, merebak di antara halayak ramai yang sudah menjadi begitu besar hingga bukan hanya kebun sayur mayur dan buah-buahan serta teras yang penuh, melainkan juga jalanan. Orang-orang duduk mengangkang di tembok rendah, banyak yang sudah memanjat pohon ara dan pepohonan di kebun-kebun buah-buahan sekitar, sebab semua orang ingin mendengarkan argumentasi antara Yesus dan para musuhnya. Bisikan, yang bagai suatu gelombang dari lautan terbuka tiba di pantai, yang dari mulut ke mulut, sampai kepada para rasul yang lebih dekat dengan Yesus, yakni Petrus, Yohanes, Zelot dan anak-anak Alfeus. Sebagian dari rasul-rasul lainnya ada di teras, sebagian di dapur, terkecuali Yudas yang ada di jalanan, di antara halayak ramai. Petrus, Yohanes, Zelot, anak-anak Alfeus menerima bisikan itu dan berkata kepada Yesus, "Guru, bundamu di sini bersama saudara-saudaramu. Mereka di luar sana, di jalanan, dan mereka mencarimu sebab mereka ingin berbicara kepadamu. Katakan kepada orang banyak untuk minggir, supaya mereka dapat datang kepadamu, sebab pastilah suatu alasan serius yang sudah membawa mereka kemari untuk mencarimu." Yesus menjulurkan kepalanya dan di ujung halayak ramai ia melihat wajah duka bundanya, yang berjuang untuk tidak menangis, sementara Yusuf Alfeus berbicara kepadanya dengan antusias, dan ia melihat gerak tubuh tegas bundanya yang berulang menyangkal kendati kengototan Yusuf. Ia melihat juga wajah malu Simon, yang jelas bersedih dan muak. Tetapi ia tidak tersenyum, pun ia tidak memberikan perintah. Ia meninggalkan yang berduka dalam duka citanya dan para sepupunya di mana mereka berada. Ia menundukkan kepalanya dan menatap pada halayak ramai, dan dengan menjawab para rasul di dekatnya, ia menjawab juga mereka yang sangat jauh dan sedang berusaha menjadikan hubungan darah lebih utama dari kewajiban. "Siapakah bundaku? Siapakah saudara-saudaraku?" Ia menatap sekeliling dengan wajah serius, sebab wajahnya menjadi pucat sebagai akibat hebatnya upaya yang harus dilakukannya melawan dirinya sendiri untuk menempatkan kewajiban di atas ikatan keluarga dan darah, dan untuk mengingkari ikatannya dengan bundanya demi melayani bapaknya. Dan menunjuk dengan suatu gerak tubuh yang mencolok kepada halayak ramai yang berhimpitan sekelilingnya dalam terang merah obor-obor menyala dan dalam terang keperakan bulan yang nyaris purnama, ia berkata, "Inilah bundaku dan inilah saudara-saudaraku. Mereka yang melakukan kehendak Allah adalah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan, mereka adalah bundaku. Aku tidak punya siapapun yang lain, dan sanakku akan menjadi demikian, jika mereka pertama-tama melakukan kehendak Allah dengan kesempurnaan yang lebih besar dari siapapun lainnya hingga ke tahap sepenuhnya mengorbankan segala kehendak lainnya ataupun hubungan darah ataupun hubungan kasih sayang." Halayak ramai berbisik dengan suara-suara yang lebih lantang,
bagai suatu lautan yang mengganas oleh hembusan angin keras yang sekonyong-konyong. Para ahli Taurat mulai undur diri dengan berkata, "Ia ini setan." Ia mengingkari darahnya sendiri. Sanaknya maju dengan berkata, "Ia gila." Ia menyiksa bundanya sendiri. Para rasul berkata, "Sabdanya sungguh penuh kegagahan." Khalayak ramai berkomentar, betapa ia mengasihi kita. Maria, Yusuf dan Simon menerobos khalayak ramai dengan susah payah. Sementara Maria sungguh teramat lemah lembut, Yusuf sangat marah dan Simon sepenuhnya malu. Mereka tiba dekat Yesus. Yusuf langsung menyerangnya. "Engkau gila, engkau menghina semua orang, engkau tidak menghormati bahkan bundamu. Tetapi aku di sini sekarang dan aku akan menghentikanmu. Apakah benar bahwa engkau berkeliaran sebagai tukang? Jika itu benar, mengapa engkau tidak bekerja di bengkelmu sendiri, dan dengan demikian menyuplai bundamu? Mengapa engkau berbohong dengan mengatakan bahwa tugasmu adalah mewartakan? Engkau pengangguran yang tidak tahu berterima kasih, sementara engkau bekerja demi uang dengan orang-orang lain? Aku pikir engkau sungguh sudah dirasuki oleh roh jahat yang menyesatkanmu." Jawab aku. Yesus berbalik dan menggandeng tangan Yusuf kecil. Ia menariknya dekat dengan dirinya dan dengan mengunjukkannya pada kedua ketiaknya, ia berkata, "Aku bekerja guna menyuplai makanan untuk anak tak berdosa ini dan keluarganya dan meyakinkan mereka bahwa Allah itu baik." Itu adalah khotbah tentang kerendahan hati dan cinta kasih untuk Khorazim. Dan bukan hanya untuk Khorazim, tetapi juga untukmu, Yusuf, saudaraku yang tidak adil. Tetapi aku mengampunimu sebab aku tahu bahwa kau sudah digigit oleh ular-ular. Dan aku mengampunimu juga, Simon, yang begitu mudah berubah. Tidak ada apapun padaku yang harus aku ampuni dari bundaku ataupun yang harus diampuni olehnya, sebab penilaiannya benar. Biarkan dunia melakukan apa yang dikehendakinya. Aku melakukan apa yang dikehendaki Allah. Dan dengan berkat dari Bapa dan bundaku, aku lebih bahagia daripada andai seluruh dunia mengeluh-elukanku raja seturut dunia. Mari, Bunda, janganlah menangis. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ampunilah mereka. Oh, Nak, aku tahu, engkau tahu, tidak ada apapun lagi yang harus dikatakan. Tidak ada apapun lagi yang harus dikatakan terkecuali mengatakan kepada orang banyak, "Pergilah dalam damai." Dan Yesus memberkati khalayak ramai, dan dengan menggandeng Maria pada tangan kanannya dan Yusuf kecil pada tangan kirinya, ia pergi menuju tangga dan adalah yang pertama yang mendakinya.